Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran IPS di tema 1, keluarga awal kehidupan. Tujuan dan indikator capaian pembelajaran. Yang pertama, mendeskripsikan sejarah asal-usul keluarga. Yang kedua, menjelaskan interaksi antar wilayah. Yang ketiga, menguraikan proses sosialisasi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang keempat, menganalisis pengaruh keluarga dan masyarakat terhadap pembentukan karakter dan gaya hidup. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan terdekat bagi kehidupan. Keluarga juga menjadi tempat tumbuh dan berkembang yang disertai dengan cinta dan kasih. Pada materi ini kita akan mengambil judul keberadaan diri dan keluarga, di mana ada dua submateri, yaitu sejarah keluarga dan lokasi suatu wilayah di permukaan bumi. Untuk sejarah keluarga merujuk pada mengidentifikasi dan belajar tentang leluhur. Lanjut dengan menyelidiki sejarah keluarga dengan para anggota keluarganya, itu agar dapat memperkuat pemahaman tentang jati diri dan menolong Anda untuk merasa lebih dekat dengan satu sama lain. Sedangkan submateri lokasi suatu wilayah di permukaan bumi terkait dengan tempat tinggal eh, keluarga itu sendiri, di mana nanti akan melihat letak suatu tempat di permukaan bumi merujuk pada wilayah lokasi tempat tersebut berada. Ya. Sejarah keluarga adalah satu cabang sejarah sosial yang berkenaan dengan evolusi sosial budaya persaudaraan, kumpulan dari prasejarah ke zaman modern. Dalam materi ini kita akan berbicara tentang kata sejarah. Sejarah sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu sajaroh. Apa sih pengertian sejaroh? Sejaroh adalah pohon, ya. Maka di dalam pohon itu ada pohon keluarga. Pohon keluarga itu apa maksudnya di sini? Adalah silsilah dari keluarga itu sendiri. Silsilah dari keluarga merupakan cerita di mana keluarga kita pasti, kita punya orang tua, dan orang tua kita pasti mengalami kehidupan sebelumnya. Kehidupan sebelumnya itulah yang merupakan cerita di masa lalu yang bisa disebut, dikatakan sebagai sejarah. Tumbuh kembangnya mereka sehingga menjadi besar, dewasa, ya, berkeluarga, dan akhirnya melahirkan anak-anaknya, yaitu diri-diri kalian. Nah, keluarga mempunyai peranan yang sangat penting dan azas dalam semua masyarakat. Penyelidikan mengenai sejarah keluarga ini melintasi disiplin dan budaya. Kenapa ada kata budaya di sini? Karena di dalam keluarga ada kebiasaan-kebiasaan yang biasanya dilakukan di dalam keluarga tersebut. Hal-hal yang baik yang dilakukan terus-menerus. Maka itu adalah budaya dari keluarga kita. Nah, tujuannya yang bertujuan penyelidikan ini bertujuan untuk memahami struktur dan fungsi keluarga dari berbagai sudut pandang. Sebagai contoh, perspektif sosiologi, ekologi, atau ekonomi yang digunakan untuk melihat saling hubungan antar individu, saudara dengan saudara, dan juga masa sejarah dari orang tua, kakek nenek kita. Kajian sejarah keluarga telah menunjukkan bahwa sistem keluarga adalah fleksibel, berbagai budaya dan penyesuaian kepada keadaan ekologi dan ekonomi. Definisi keluarga. Menurut salah satu pendapat ahli, yaitu Latifum di tahun 2005, keluarga adalah lingkungan sosial yang terbentuk erat karena kelompok orang yang bertempat tinggal, berinteraksi dalam pembentukan pola pikir kebudayaan, serta berbagai mediasi hubungan anak dan lingkungan. Ada juga yang berpendapat bahwa keluarga adalah unit sosial terkecil yang terdiri dari kepala keluarga dan keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Wikipedia dalam hasil searchingnya, yaitu unit terkecil dari masyarakat di mana kepala keluarga dan beberapa orang hidup bersama di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling bergantung. Artinya di situ tidak harus dalam hubungan darah.
Ada juga yang mengatakan bahwa keluarga adalah sekelompok orang yang hidup bersama sebagai unit terkecil dari masyarakat. Biasanya eh, kerabat karena perkawinan atau hubungan lain yang tinggal di rumah yang dipimpin oleh kepala keluarga. Definisi keluarga yang lain menyebutkan bahwa keluarga sebagai dua orang atau lebih yang tinggal di rumah dengan memiliki hubungan keluarga. Misalnya perkawinan, melalui adopsi, berinteraksi satu sama lain, dan mengatasi satu dengan yang sama lain permasalahan-permasalahan yang ada. Menurut Peter Gillis, tahun 83, konsep keluarga adalah suatu entitas yang kompleks dan dengan atribut tersebut. Tetapi masing-masing terdiri dari beberapa komponen yang memiliki arti sebagai entitas yang berdiri sendiri atau individu. Menurut Johnson, dan Lenny, konsep keluarga adalah lingkungan di mana beberapa orang masih berhubungan. Seperti gambar ini sebenarnya merupakan kamuflase atau ini saja ya, gambaran saja. Tadi ada gambar kucing. Kucing itu bukan arti kita ini belajar tentang ini ya. Kucing itu mempunyai keluarga, ya ada ininya anak kucingnya dan lain sebagainya. Tetapi kucing sendiri mempunyai hubungan juga sebenarnya dengan macan dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu ordo ya atau apa ya dalam pelajaran IPA, bahwa ini adalah masih dalam satu keluarga kucing, bahwa harimau, macan dan lain sebagainya itu adalah keluarga kucing. Ini sebenarnya untuk membangun konsep bahwa keluarga itu masih ada hubungan. Pada pengertian keluarga selanjutnya menyebutkan bahwa sekelompok orang yang dihubungkan sama seperti yang sebelumnya, dihubungkan oleh perkawinan, persalinan, ada melalui adopsi yang tujuannya adalah untuk mempromosikan dan memelihara budaya bersama. Kenapa ada kata budaya bersama di sini? Karena di dalam keluarga ada kebiasaan-kebiasaan yang terus yang muncul nanti dibawa ke luar lingkungan yang lain. Nah, dan selanjutnya dikatakan bahwa untuk mempromosikan dan memelihara perkembangan fisik, mental, emosional dari setiap anggota keluarga. Karena di dalam anggota keluarga kita mengalami perkembangan hal tersebut ya. Menurut Alexander J. Ades Friendly tahun 1996, definisi keluarga adalah satu atau lebih orang yang hidup bersama, yaitu memiliki hubungan emosional dan perkembangan dalam interaksi sosial, peran dan tugas. Artinya di sini ketika kita berada di dalam keluarga, kita pasti ada interaksi di dalam keluarga itu sebagai anak, sebagai orang tua, ya, sebagai kakak, sebagai adik, dan mempunyai peran-peran tersebut, serta mempunyai tugas, ya, seperti tugas kalian di rumah mungkin adalah masih tetap belajar ya, misalnya menjaga adiknya atau bermain ya. Hal-hal itu adalah merupakan satu bagian tugas dalam kehidupan kita di dalam keluarga. Menurut Badan Federal Kependudukan Keluarga atau BKKBN ya, istilah keluarga mengacu pada laki-laki dan perempuan atau lelaki dan perempuan anak-anak yang mereka adalah ayah anak-anak mereka atau ibu dan anak-anak mereka. Dari berbagai definisi tersebut, kita simpulkan bahwa keluarga terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga, yakni ayah, ibu, dan anak hidup bersama dan saling membutuhkan. Untuk lebih memahami keluarga itu, kita akan melanjutkan materinya ke dalam silsilah keluarga. Sejarah keluarga adalah satu cabang sejarah sosial yang berkenaan dengan evolusi sosial budaya persaudaraan, kumpulan dari prasejarah ke zaman modern. Dalam materi ini kita akan berbicara tentang kata sejarah. Sejarah sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu sajarah. Apa sih pengertian sejarah? Sejarah adalah pohon ya. Maka di dalam pohon itu ada pohon keluarga. Pohon keluarga itu apa maksudnya di sini? Adalah silsilah dari keluarga itu sendiri. Silsilah dari keluarga merupakan cerita di mana keluarga kita kita punya orang tua, dan orang tua kita pasti mengalami kehidupan sebelumnya. Kehidupan sebelumnya itulah yang merupakan cerita di masa lalu yang bisa disebut katakan sebagai sejarah. Tumbuh kembangnya mereka sehingga menjadi besar dewasa ya.
berkeluarga, keluarga dan merupakan akhirnya cerminan melahirkan dari anak-anaknya, sejarah. yaitu diri-diri Karena diri-diri sejarah kalian. itu seperti yang disebutkan Nah, tadi keluarga berasal dari mempunyai kata peranan yang sejaroh sangat yang penting dan berarti azas dalam semua bermakna pohon. masyarakat. Penyelidikan mengenai sejarah keluarga ini melintasi Dalam disiplin keluarga dan ada budaya. Kenapa ada kata istilah budaya keluarga di ya sini? yang Karena disebut di dalam dengan keluarga ada kebiasaan-kebiasaan yang silsilah. biasanya dilakukan di Silsilah dalam tadi keluarga tersebut. merupakan Hal-hal yang baik yang pohon dilakukan keluarga ya. Ada terus-menerus, kakek maka neneknya, itu adalah ada budaya dari keluarga ayah kita. ibu kita Nah, ya, dan tujuannya yang baru bertujuan ke diri kita sendiri. penyelidikan ini bertujuan untuk memahami Silsilah keluarga struktur dan merupakan fungsi keluarga dari cerminan berbagai dari sudut pandang. sejarah. Sebagai Karena contoh, sejarah perspektif itu sosiologi, seperti yang ekologi, disebutkan atau tadi berasal ekonomi dari kata yang digunakan sejaroh untuk yang melihat berarti saling hubungan bermakna antar pohon. individu, saudara dengan saudara, dan juga Dalam masa keluarga ada sejarah dari istilah keluarga ya yang disebut orang dengan tua, kakek nenek kita. silsilah. Kajian sejarah keluarga telah Silsilah menunjukkan tadi bahwa sistem keluarga merupakan adalah fleksibel, pohon berbagai keluarga budaya ya. dan Ada penyesuaian kepada kakek keadaan neneknya, ekologi ada dan ekonomi. ayah ibu kita ya, dan Fungsi keluarga. Kita masuk di fungsi keluarga, di mana keluarga mempunyai 8 fungsi. Yang pertama, fungsi keagamaan. Kedua, fungsi sosial budaya. Ketiga, fungsi cinta kasih. Keempat, fungsi perlindungan. Kelima, fungsi reproduksi. Keenam, fungsi sosial dan pendidikan. Ketujuh, fungsi ekonomi. Dan kedelapan, fungsi pembinaan lingkungan. Yang pertama, fungsi keagamaan. Yang dimaksud dengan fungsi ini untuk membangun insan yang agamis, yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Fungsi ini dimungkinkan untuk dijalankan oleh setiap keluarga karena pada kenyataannya, di samping agama sudah menjadi pegangan hidup bangsa Indonesia, juga adalah sebagai landasan ideal negara kita. Terutama kita lihat pada sila pertama. Contoh, iman, takwa, kejujuran, tenggang rasa, rajin, kesolehan, ketaatan, suka membantu, disiplin, sopan santun, kesabaran, kasih sayang, tanggung jawab terhadap anak-anak. Fungsi budaya. Fungsi sosial budaya merupakan fungsi pelestarian budaya bangsa melalui keluarga, di mana dari fungsi ini mencerminkan tingkah laku suatu bangsa. Contoh gotong royong, sopan santun, kerukunan, kepedulian, dan kebersamaan di dalam keluarga itu sendiri. Eh, di dalam keluarga pasti ada kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan. Nah, kebiasaan yang sering dilakukan itu hal-hal yang baik yang terus berkelanjutan yang sebelumnya dilakukan oleh kakak-kakak atau orang tua terus dilakukan oleh kalian, maka itu bisa menjadi suatu budaya di dalam keluarga kalian. Hal yang kalian baik di dalam keluarga yang kalian bawa keluar menjadi bagian dari budaya dalam keluarga itu sendiri yang ditujukan kepada lingkungan sosial masyarakat. Fungsi cinta kasih. Fungsi ini merupakan satu perwujudan bahwa pada hakikatnya manusia haruslah mencintai dan mengasihi sesama anggota keluarga. Dan kemudian untuk mengasihi masyarakat di mana mereka berada. Contoh, empati, keakraban, adil, pemaaf, terus setia, pengorbanan, suka menolong, tanggung jawab. Nah, itu semua adalah apa yang kita lakukan di masyarakat yang menumbuhkan cinta dan kasih. Fungsi perlindungan. Keluarga menjadi tempat berlindung. Apa sih artinya? Fungsi ini harus diciptakan rasa aman dan nyaman dalam lingkungan keluarga. Kenapa keluarga menjadi tempat kita berlindung, mengadu, ya, bertukar pikiran, bertukar permasalahan, problem dan lain sebagainya. Contoh yang konkretnya yaitu fungsi perlindungan ini diartikan dalam fungsi keamanan, misalnya saling pemaaf, tanggap, dan tabah. Fungsi reproduksi di keluarga menjadi suatu fungsi di mana fungsi ini hakiki sebagai manusia karena manusia itu harus dapat melanjutkan keturunan yang diharapkan eh, adalah keturunan anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Keluarga menjadi fungsi sosial dan pendidikan. Fungsi sosial di sini adalah proses interaksi dengan lingkungan sosial yang dimulai sejak lahir dan berakhir setelah meninggal dunia.
Anggota keluarga belajar disiplin dan tentang budaya, norma melalui interaksi dalam keluarga sehingga individu mampu berperan di masyarakat. Fungsi keluarga juga sebagai fungsi pendidikan adalah membimbing anak-anak ke arah suatu tujuan yang bernilai tinggi. Pendidikan yang baik adalah usaha yang berhasil membawa semua anak-anak kepada tujuan untuk diajarkan semua hal-hal kebaikan. Keluarga dalam fungsi ekonomi merupakan upaya yang dilakukan dalam memberikan suatu kegiatan yang bersifat ekonomis yang sangat produktif. Misalnya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan sebagai wahana pendidikan pada keluarga. Kegiatan ekonomis di sini misalnya eh, ya hemat, bukan pelit ya, teliti, disiplin, peduli, ulet ya. Kenapa? Karena di situ tujuannya untuk memenuhi kebutuhan yang sangat dibutuhkan di dalam keluarga itu sendiri. Fungsi pembinaan lingkungan. Ini merupakan upaya untuk melestarikan lingkungan hidup yang sejuk dan penuh keindahan yang tidak terlepas dari keberhasilan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk. Keluarga diharapkan mampu menciptakan lingkungan hidup eh, baik fisik maupun non fisik yang sejuk, sehat, penuh kenyamanan. Nah, secara fisik, lingkungan hidup yang sejuk, sehat, dan penuh kenyamanan ditandai dengan terjaganya kebersihan di dalam dan di luar rumah. Terawat tanaman, bunga, ya, dimanfaatkannya kebun untuk tanaman produktif, ada sayur-sayuran, ya, dan tanaman yang lainnya. Ya, dari materi tadi kita membahas banyak tentang keluarga, di mana keluarga itu mempunyai bagian-bagian, ada orang tua, ada anak, ya, terus di dalam keluarga ada fungsi-fungsinya. Nah, keluarga itu sendiri terdiri dari individu, di mana individu itu merupakan manusia yang tunggal ya atau manusia sendiri. Nah, manusia sendiri adalah pelaku dari sejarah yang terdiri dari dua unsur, unsur waktu dan unsur ruang. Unsur waktu menggambarkan berlangsungnya perjalanan kisah manusia tersebut. Unsur ruang menjelaskan lokasi atau tempat di mana manusia beraktivitas pada masa lampau. Nah, kenapa sih di dalam pelajaran ini ada tentang sejarah manusia? Nah, karena sebenarnya kata sejarah sendiri adalah berasal dari kata bahasa Arab ya, sajaroh. Sajaroh sendiri artinya yaitu pohon ya, pohon. Maka di situ ada pohon. Maka di sini kita akan belajar tentang bagaimana membuat pohon keluarga. Tugas kalian nanti setelah materi ini adalah mencoba membuat pohon keluarga atau silsilah keluarga kalian. Demikianlah materi ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe, komen ya. Terima kasih.